tidak bisa menyamaratakan. Kita lihat juga kemampuan anak. Kalau anak yang sudah mahir perkalian, oke pembagiannya. Tapi kalau anak yang belum mahir perkalian, atau penjumlahan pengurangan perkaliannya kurang. Kontennya harus kita bedakan supaya anak itu setiap harinya tidak gagal terus, itu maksudnya. Tidak gagal terus, kita berikan konten yang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya. Kontennya. Kalau kontennya kita ya kalau konten masing-masing mana itu. Sehingga waktu kita menjadi efektif dan efisien. Itu dari segi konten. Kemudian yang berdiferensiasi itu dari segi proses, dari segi prosesnya. Jangan kita samakan proses anak yang di atas normal dan di bawah normal. Nah, disinilah peran kita sebagai guru kelas maupun sebagai guru materi. Nah, ketika proses anak itu beda-beda, nah kita harus perhatikan anak yang di bawah standar itu. Bagaimana prosesnya? Nah, di sana kita menuntun anak sesuai kodrat. Kita tuntun one by one. Makanya di dalam pelajaran berdiferensiasi itu lebih instruksinya kepada individu, kelompok kecil. Artinya kalau kita misalnya dalam kelompok kecil, apalagi kalau individu, maka semakin bagus kualitas pembelajaran. Itu dari segi prosesnya. Kita berikan proses yang berbeda. Kalau anak yang sudah lancar, berikan dia berproses dengan sendirinya. Kalau anak yang normal, kita berikan secara normal. Kalau anak yang kurang, inilah kita yang langsung turun tangan sana. Kalau kita tidak bisa turun tangan, kita bisa minta bantuan kepala sekolah atau lintas Jawa. Contoh di kelas rendah. Ketika kita kayak tadi saya punya 2 siswa belum bisa baca, mungkin kita harus ngajarkan. Nanti kalau kita kedua orang itu ada berkutat, kasihan yang normal ya, tidak bisa berkembang juga. Maka di sini saatnya kita kolaborasi. Kita harus bersama-sama. Nah, itu dari segi proses. Kemudian yang ketiga, berdiferensiasi dari segi produknya. Nah, dari produknya tetap kayak tadi. Kalau anak yang bagus, kalau produknya biasa-biasa saja, puas tidak kita? Tidak puas kan? Kalau anak yang normal produknya, ya. Tapi kalau anak yang tidak bisa, tidak mau produknya seperti mereka yang sudah oke itu kan anak akan bisa. Tetapi kalau tadinya anak-anak itu kalau kemarin pergaliannya mungkin bisa tadi besoknya agak maju sedikit, itu sudah keberhasilan kita. Oh ternyata sudah produk anak ini dari segi keterampilannya, dari segi apanya sudah ada peningkatan. Itu diferensiasinya. Kemudian selain itu supaya anak itu tetap pembelajaran kita itu di dalam RPP kita itu dalam prakteknya itu menyenangkan, maka kita juga perlu empati kita. Empati kita, iya. Harus ada empati kita. Kita harus merasakan apa yang kita lakukan. Maka di sana harus kita di dalam selain berdiferensiasi RPP itu harus kita integrasikan dengan KSE namanya. KSE, kompetensi sosial emosional. Artinya ketika anak kita jenuh, ini sudah bergalian ini dari bagai sudah macam-macam, anak sudah jenuh kayaknya. Kita harus tanggap. Oh ini ya kita sudah mulai melenceng atau hanya kita masuk lewat KSE-nya. Sana mungkin keadaan kurang tenang, kita tenangkan pikirannya. Refleks, mungkin dengan teknik stop, kita tarik nafas dan sebagainya. Pokoknya emosi-emosi anak itu kita perhatikan. Nah, dari emosi-emosi itu ya kita tanggapi. Sehingga di dalam pembelajaran itu jangan sampai lepas dari empati, dari KSE-nya itu. Karena pembelajaran yang baik itu yang tadi itu ya harus skenario-nya itu atau strateginya itu harus mengakomodir semua kebutuhan anak secara individu, bukan secara vertikal. Mungkin itu saja Bu ya tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Masya Allah. Ternyata kita masih kurang. Mungkin ditambahkan sama bahasa. Baik, terima kasih. Kakak saya menambahkan yang sudah padat ya. Jadi dari tanggapan Bapak Kepala Sekolah tadi sudah memang sangat betul luar biasa ya. Bagaimana yang namanya pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini malah tenaji Bapak ini dari dalam ini gimana sebenarnya. Kalau kita resapi ini memang maknanya sangat dalam. Kita kodrat anak ya, kita hanya menuntun di sini bukan mengajarkan itu.
bukan mau membentuk anak itu seperti itu, tidak, tapi kita menuntut. Kemudian dari pertanyaan yang kemudian ya sudah juga dijawab dan sudah merasa puas tadi, sudah diungkapkan langsung bagaimana sudah menemukan permasalahannya. Terus yang selanjutnya mengenai RPP diferensiasi. Nah ini kita butuh waktu khusus lagi untuk yang diferensiasi, karena pada dasarnya diferensiasi itu adalah mengambil keputusan masuk akal dari seorang guru ya pada saat kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah ini ada RPP-nya, kemudian integrasi dengan KSE ya. Ini banyak lagi yang harus kita bahas. Ya, betul. Memang betul, kalau yang di SMA kemarin itu kita sampaikan RPP yang terdiferensiasi. Ya, diferensiasi itu adalah sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, nah misalnya ada yang tidak bisa baca, menulis, lalu kita harus samakan posisinya kan tidak bisa jalan. Begitu. Nah ini kita membutuhkan yang namanya RPP berdiferensiasi. Nah untuk menjawab untuk menyegarkan mungkin kegiatan kita pada hari ini sebagai kantor, saya ingin mengajak menonton sebuah video. Di sini bisa kita bayangkan apa yang akan ada dalam perasaan kita setelah kita menonton video ini. Selamat menikmati.
Demikian Bapak Ibu, mungkin setelah melihat video tersebut apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekarang? Yang pertama apa kira-kira Bu Dia? Yang tadi video tadi. Ya, apa yang ada dalam pikirannya Bu Dia itu sudah mulai mimpi tadi. Kreativitasnya anak-anak itu ya sangat banyak. Kreativitas. Bu Nisa bagaimana? Kerjasama. Yang lain Bu Nur Asia tidak pernah ada suaranya dari tadi Bu Nur. Bagaimana? Apa yang ada dalam perasaan Bu Nur melihat video tersebut? Untuk Pak Haji mungkin. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melihat video tadi, yang pertama saya adalah apa? Kebahagiaan anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu belajarnya tanpa beban. Ya, mereka guru hanya sebagai penuntut. Jadi apa yang mereka lakukan atas inisiatif sendiri. Kemudian tadi ada pemetaan ya, ada aset-aset di dalam kelasnya masing-masing mereka tulis. Kemudian ada apa yang harus ada di lingkungan sekolahnya, taman dan lain sebagainya, ya dibuatkan misalnya seperti mading. Nah itu adalah merupakan proses penuntunan dari gurunya. Ya, ini yang perlu kita gali dari keinginan-keinginan mereka itu seperti apa. Maka yang mengeksekusi adalah mereka sendiri. Ya, dengan membuat keadaan ruangan kelasnya itu sendiri. Mereka maunya belajar seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan merdeka belajar. Bukan kita dalam arti harus menekan mereka harus seperti ini dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita di luar juga di lapangan itu belajar asal ada guru yang menuntutnya. Nah itu juga termasuk dalam bagian merdeka belajar. Nah dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dengan tuntunan guru, maka ini juga termasuk dalam hal merdeka belajar. Bukan hanya di kelas saja, ya. Termasuk tadi ada yang menempel mading, terus ada yang kekuatan aset-aset yang di kelasnya apa? Misalnya buku, terus membuat hiasan-hiasan kelasnya, ya perusahaan dia bahkan sampai membuat sebuah aturan. Aturan apa? Satu yang saya lihat tadi adalah meminjam buku maksimal 2, itu kan sebuah aturan juga. Nah, bagaimana jika hal-hal semacam ini kita terapkan di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing secara umum? Dan apabila ini kita bisa pertahankan, bisa kita komitmen, maka ini akan menjadi sebuah budaya yang positif dan menjadi modal utama di sekolah kita, Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya tanggapan dari Bapak Rudin dan guru-guru yang lain. Silakan, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ada tanggapan yang lain yang ingin disampaikan, atau ada kalau belum kesah yang ingin dibahas di sini. Saya ingin berkeluh kesah sedikit. Silakan. Jadi berumit boleh suara. Ini tentang permasalahan yang ada di dalam kelas saya. Masalah yang sangat menjadi dilema kita. Dilema etika. Ada bukan seorang siswa, 2 orang siswa yang sudah sampai kelas tinggi masih belum bisa membaca. Masih belum bisa membaca dan masih belum bisa menulis. Sementara kan kita hanya belum saya sampai untuk berhitungnya, masih dalam tahap belajar untuk menulis huruf. Lupa firman, lupa ke buku, aku tua. Ya Allah. Terus saya bertanya, kan ini bagja ya, buat pertanyaan sama anak itu. Kembali beraja. Ya aku tua nih Bu Guru, ya aku tahu. Nah ini Bu Guru aja, Bu Guru dan hadiah sampai memberikan reward. Bu Guru dan hadiah sebulan dan tahu nanya, Bu Guru kasih hadiah. Pertama pas 1 hari 2 hari, demen begitu. Suka dia belajar, suka dia mau dia disuruh untuk
belajar nulis. Nenek, kalau saya perhatikan dia saja, terus murid yang lain saya tidak perhatikan, tidak jalan jadinya. Jadinya saya menggunakan teman sejawat, yang dari daerah sendiri, dari desa sendirinya, dari teman sendirinya, sama-sama sekelas, yang berdekatan rumahnya. Dia memberikan membantu untuk memberikan belajar menulis dan membaca. Terus saya tanya sama temannya, guru sejawatnya, Berembi, teman sejawat, Berembi, tahu nama baca? Ya milih bu guru nih, milih tajar. Terus sampai di sekolah saya tanya lagi sama pasien. Lihat. Bayu, Berembi angkat na Bayu milih beraja. Ya aku milih wah bu guru, ya aku tuang, ya aku tahu. Itu saja jawabannya. Jak kempok salah-salah atau remetan salah-salah. Akhirnya saya memberikan punishment, hukuman, berdiri di pojok, suruh baca istighfar. Baca istighfar, tolong dasar telu kali setiap jelo. Lo gundin ini. Nah, itu sudah permasalahan saya. Sekarang bagaimana cara adik yang milih ada kemauan untuk mau milih membaca dan mau belajar nulis bijulu ini yang mau baca nulis wah yang dinara perkembangan membaca turun ya apal pas di buku lain ini huruf apa tuang pas di buku yang itu ya apal a i u e o i ya apal pas di buku yang lain tuang huruf apa ini huruf tuang. Bagaimana caranya ini menyelesaikan masalah saya itu? Jadi menjadi dilema kita. Terima kasih. Itu saja. Masya Allah, permasalahannya Ibu Ica ya luar Ini biasa. sebenarnya yang angkat tangan itu udah jawab, tidak sabar. Silakan. Pertama ini sudah. Silakan mungkin Silakan. dari rekan-rekan guru CGP dan Bapak Sekolah silakan untuk menanggapi pertanyaan. Iya, jadi